Hai, jumpa lagi nih. Ini adalah proses uh, upload video lagi yang sudah terlambat sebenarnya prosesnya saya lakukan. Um, tapi ya oke lah, saya coba gitu memenuhi tekad saya. Gitu. Di pembahasan yang lalu saya katakan bahwa saya akan membahas beberapa orang atau hal-hal yang dekat dengan saya gitu. Salah satunya tentu anak ya. Nah, tiga-tiganya saya sudah bahas. Mulai dari Asfa, Gibran, kemudian juga Fatir. Nah, tentu sekarang saya akan membahas lagi gitu. Ya, benar. Dia adalah istri saya. Dia pendamping hidup saya, ibu dari anak-anak saya, ya, teman diskusi saya, gitu. Segalanya lah, segalanya. Ya, namanya adalah Riesta Ratna Begasari. Sosok yang tidak pernah ada dalam mimpi saya, gitu. dalam dalam angan-angan saya di masa lalu gitu. Sosok seperti ini kayaknya tidak tidak apa ya, tidak mungkin lah gitu. Tapi ya faktanya sekarang saya bersama gitu, dan uh, saya setuju pada akhirnya Tuhan mungkin tidak akan mengabulkan semua hal yang kita inginkan, tapi sudah pasti Tuhan akan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Dan ternyata saya membutuhkan sosok yang seperti ini gitu. Sosok yang dengan segala kontroversinya, dengan segala sensasinya gitu. Nah, itulah sosok yang saya butuhkan gitu. Nah, mungkin sosok itu juga pribadi yang seperti itu yang mengisi ruang kosong dalam diri saya gitu. Nah, mungkin dia nonton. Sudah pasti dia nonton gitu. Nah, uh, ada perbedaan yang amat sangat signifikan dalam cara kami melihat segala sesuatu gitu. Saat saya melihat segala sesuatu itu mungkin dari sudut kanan, mungkin dia akan melihat dari sudut sebelahnya. Nah, tapi tidak salah juga gitu, karena itu dari perspektif dia gitu. Kami sempat diskusi gitu, tentang beberapa hal. Terus dia coba tanya ke saya bagaimana menyikapi kalau kita itu ternyata berbeda sama yang lain. Saya bilang ya berbeda adalah sebuah keniscayaan gitu. Nah, saya bilang begini ke seorang Mega. Saya bilang, Mega, kamu ingat ada perkataan yang cukup terkenal gitu, vokalis Nirvana. Dia katakan begini, saat semua orang berjalan ke kanan, maka saya akan jalan ke kiri. Saat semua orang menertawakan saya karena saya berbeda, tapi sesungguhnya saya juga menertawakan kalian semua karena kalian semua adalah sama. Karena memang sosok seorang Riesta Ratna Megasari itu unik menurut saya, yang tidak seperti pribadi kebanyakan gitu. Anggaplah saya tidak pernah mengenal dia secara detail, maka saya akan berkesimpulan bahwa dia adalah sosok wanita yang mandiri, sosok wanita yang tangguh, kuat. Sisi lainnya itu adalah hal yang berbeda yang saya ketahui. Ini anggaplah saya tidak tahu gitu, masa lalunya seperti apa, historinya seperti apa, pola asuhnya seperti apa, maka penilaian tadi yang akan saya akan keluar dari pikiran saya terhadap dia gitu. Nah, tapi saya melihat dia secara objektif adalah dia adalah visioner. Nah, pengertian saya bisa bilang visioner itu karena begini,
dengan intuisinya dia bisa memprediksi segala sesuatu akan kemana, akan berakhir di mana, trennya seperti apa. Nah, itu adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan dengan latar belakang pendidikan saya cukup lah gitu kan. Tapi hal-hal seperti itu sepertinya tidak pernah saya pelajari di bangku akademik begitu. Nah, itu ada di diri dia. Nah, mungkin itulah sisi ruang kosong tadi yang saya katakan yang saya butuhkan. Nah, saya menginginkan hal itu mungkin tidak. Biarkan saja ruang itu tetap kosong, tapi ternyata saya butuh ruang itu diisi oleh seseorang yang punya intuisi itu tadi gitu. Walaupun ada penolakan, ada perdebatan di situ gitu. Nah, tapi itulah yang akhirnya melahirkan sebuah energi baru gitu. Dia tanpa berbicara, dia seolah-olah gitu, dia mengatakan bahwa saya tidak butuh siapapun, yang saya butuhkan hanya diri saya. Tanpa dia bicara, orang akan melihat seperti itu, menilai dia seperti itu gitu. Tidak salah orang menilai seperti itu gitu. Karena memang dia amat sangat sulit untuk berbagi, amat sangat sulit untuk membaur ya, maksudnya bukan berbagi juga bukan dalam artian dia tidak mau dalam bentuk derma begitu, bukan, tapi untuk apa ya, sharing begitu. Dia amat sangat pemilih orangnya. Nah, lantas banyaklah timbul kontroversi penilaian tentang sosok seorang Riesta Ratnamegasari. Apakah penilaian itu salah? Tidak, itu kan dari perspektif yang berbeda, dan tidak ada juga kewajiban untuk kita mengatakan bahwa yang benar seperti ini gitu. Tidak, bebas-bebas saja gitu, boleh-boleh saja selagi itu masih normatif menilainya gitu, tidak bermaksud menjatuhkan apalagi fitnah, ya it's okay ya. Nah, kemudian nah di video ini mungkin durasinya akan lebih panjang karena pembahasannya cukup complicated lah gitu. Kurang lebih 15 tahun ya, 15 tahun lah saya hidup bersama gitu. Kami sudah lalui apa sih, pernikahan kristal katanya kalau di angka 15 tahun gitu. Harapannya sih terus akan kami jalani bersama gitu. Dengan segala ya riuhnya apa ya, permasalahan segala macam kami berusaha untuk tetap bertahan gitu, karena itulah tekad kami gitu. Nah, seorang Riesta Ratnamegasari di mata saya yang mungkin balik lagi ke topik awal, yang tidak mengenal dia itu secara dalam akan mengatakan bahwa kamu sombong, kamu sulit bergaul, kamu angkuh gitu. Kamu hanya mementingkan diri sendiri, kamu tidak peduli sesama, segala macam yang seolah-olah individualis sekali gitu. Tapi memang itu pilihan menurut saya, pilihan. Dia hanya akan seseorang akan melakukan berbagi, sharing kalau dia nyaman dengan orang itu gitu. Nah, mungkin dia membatasi rasa nyaman itu gitu. Dia tidak mau nyaman karena akan berdampak panjang nantinya gitu. Nah, mungkin dia udah cukup mengenal saya sebatas ini saja ya gitu. Nah, sehingga orang lantas menilainya ya sebatas itu gitu. Sementara ada puzzle atau sisi lain dari kehidupan dia atau pribadi dia yang akhirnya akan merubah penilaian orang pada akhirnya. Tapi itu tidak terjadi karena puzzle itu tadi tidak terhubung, tidak
tidak diketahui oleh semua orang gitu. Dia juga uh, apa ya, uh, gimana ya, orang yang punya keyakinan gitu, keyakinan kalau sesuatu dia sudah yakini, maka salah pun akan dia lanjutkan gitu, akan dia pertahankan itu gitu. Nah, itu sisi idealisnya amat sangat kental gitu. Itu berbeda dengan pemikiran saya, yang saya cenderung memadukan dua hal itu, antara idealis dengan realita gitu. Jadi lebih apa ya, lebih lunak lah, lebih lentur gitu. Tapi kalau sosok seorang Resta Ratnamagesari tidak gitu. Nah, terkadang dia juga beberapa hal saya katakan, misalnya itu adalah A gitu. Tapi terkadang dia tidak tidak mau, dia bilang tidak, itu B gitu. Nah, pada saatnya nanti orang lain ada yang mengatakan bahwa itu adalah A, baru dia pikir, oh iya itu A, tapi dia lupa bahwa saya pernah katakan bahwa itu A gitu. Nah, itu maksudnya keyakinan dia itu harus dia pertahankan, harus dia perjuangkan sampai pada satu titik di mana dia sadar bahwa oh ya, itu yang kemarin saya pertahankan itu mungkin keliru gitu, atau tidak yang semestinya ya. Itu ulang-ulang terjadi, tapi makin kesini ya intuisi dia benar gitu untuk segala sesuatu gitu, sehingga saya dukung saja gitu. Dengan latar belakang yang dia miliki, dengan masa lalu yang pernah terjadi gitu, itu membentuk sosok pribadi yang seperti sekarang gitu, yang bagi saya dia adalah wanita yang kuat gitu, wanita yang tangguh gitu. Nah, tinggal bagaimana energi yang dimiliki itu bermanfaat atau berada dalam posisi yang baik gitu aja gitu. Karena energi yang begitu besar, yang meledak-ledak, kalau misalnya penuh dengan unsur negatif, aura negatif, ya kan jadinya malah berantakan gitu. Nah, mungkin disitulah peran saya gitu. Saya juga mengisi ruang dalam kekosongan pribadi dia yang amat sangat meledak-ledak itu, terkadang tanpa pertimbangan, tanpa perhitungan. Nah, di situ saya bilang, sebaiknya kamu lakukan ini dulu sebelum kamu sampai ke tahapan itu yang menurut kamu benar. Kamu lakukan ini dulu gitu. Dulu mana mau dia mau terima yang begitu gitu. Tapi makin kesini oh iya ya, gitu. Dia melunak, tapi tidak dalam kategori yang berubah signifikan begitu, tidak. Tetap dengan saya yakin dengan keyakinan saya, kurang lebih seperti itulah gitu. Di balik kontroversinya, saya sebenarnya kagum gitu, kagum dengan ketangguhannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuan dia bertahan, itu yang tidak saya miliki sebenarnya gitu. Saya cenderung ya besok adalah besok gitu. Kalau dia tidak, hidupnya terencana, hidupnya berkutat seputaran angka, statistik lah gitu. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, dia selalu berhitung tentang hal itu. Jadi dia memprediksi sesuatu itu sampai detil gitu. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, dia visioner gitu. Orang belum melakukan, baru berencana, dia sudah dalam tahap melakukan dan menganalisa. Nah, itu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, perbedaan sudut pandang, perbedaan persepsi lantas tidak menjadikan kami terus tidak mendapatkan titik
bertemu gitu. Justru perbedaan sudut pandang itu memperkaya hasanah menuju ke kesimpulan akhir gitu. Berarti ada sisi yang berbeda yang dia munculkan, ada perspektif lain yang dia utarakan, sehingga itu memperkaya perbendaharaan data nantinya gitu. Apa jadinya kalau misalnya pendapat atau data itu datangnya dari saya, maka mungkin akan jadi sebuah kebenaran yang absolut gitu, yang tidak ada pembandingnya gitu, yang mutlak, padahal tidak juga gitu, tidak selamanya seperti itu kan gitu. Kita butuh pembanding gitu. Nah, pembanding itu datangnya dari sosok seorang Resta Megasari gitu. Dunia atau masa lalu kami memang berbeda, amat sangat berbeda gitu. Tapi balik lagi bahwa itu bukan suatu alasan untuk lantas tidak berada dalam titik pertemuan gitu. Kalaupun ada perbedaan pendapat, pada akhirnya kita akan bersepakat untuk pendapat siapa yang dipakai dengan segala konsekuensinya gitu. Toh itu juga sebuah titik temu kan di situ kan gitu. Karena kalau tidak ada titik temu itu berarti masing-masing mempertahankan pendapatnya kemudian tidak melakukan apa-apa. Nah, terus apa gitu lah. Tapi ini tidak, kami gunakan salah satu pendapat yang kita sepakati bersama gitu. Mungkin memadukan dua pendapat itu sulit gitu, merger gitu, memixnya itu sulit gitu. Tapi ya sudah, kita pakai pendapat ini dulu, tapi kita sepakat ya kita pakai ini dengan segala konsekuensinya ya, iya jalan, nah, seperti itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah sosok seorang ibu dari anak-anak saya, pendamping hidup saya gitu, yang mungkin juga akan, video ini kelak akan dikenang oleh anak-anak saya bahwa saya pernah mengutarakan gitu, dari perspektif yang berbeda. Gitu. Kalau selama ini kan yang mereka lihat kan adalah saya adalah ayahnya, kemudian saya adalah suami dari ibu mereka. Nah, tapi saya coba juga katakan bahwa kalau dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang berbeda. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan saya tentang sosok seorang Resta Ratna Megasari, yang ya, saya berusaha seobjektif mungkin. Semoga yang bersangkutan, yang saya sebut namanya berkali-kali itu sadar gitu, oh gini ya kalau saya dilihat oleh orang lain gitu kan. Karena orang lain mungkin tidak berani bicara seperti saya gitu. Orang akan berpikir 2-3 kali gitu. Kalau saya kan, saya berani-berani aja ngomong kan gitu kan. Oke, mungkin itu aja dulu. Oke, bye bye.